Selamat datang di sepertiga malam. Malam ini, jangan nyalakan lampu, karena dalam kegelapan, kisah nyata akan kita buka kembali. Namaku Dina. Aku dan suamiku Arif baru 2 minggu menempati rumah warisan orang tua yang terletak di pinggiran kota. Rumah tua itu berdiri kokoh, tapi ada satu hal yang membuatku tidak tenang sejak awal. Kuburan kecil di belakang rumah. Menurut cerita tetangga, makam itu sudah ada sejak zaman Belanda. Konon, dulunya adalah lahan pemakaman keluarga pemilik pertama rumah ini. Ada 7 batu nisan, semuanya sudah mulai rapuh, tanpa nama yang jelas, hanya tertulis angka-angka tahun yang kabur karena lumut. Suamiku menganggapnya hal biasa. Katanya, toh mereka sudah mati, yang hidup lebih menakutkan. Tapi malam itu, malam Jumat Kliwon, semuanya berubah. Pukul 22.45, aku terbangun karena mendengar bunyi lirih dari arah belakang rumah. Awalnya kukira angin, tapi bunyinya seperti seseorang menggali tanah. Pelan, teratur, gemeretak tanah dan besi beradu. Aku membangunkan Arif, tapi ia hanya menggerutu dan kembali tertidur. Dengan langkah ragu, aku turun ke dapur dan membuka tirai kecil jendela yang menghadap ke belakang. Dan di sanalah aku melihatnya. Seseorang berdiri di tengah-tengah kuburan. Tidak, bukan seseorang. Sesuatu. Makhluk itu tinggi, tubuhnya membungkuk, rambutnya panjang menjuntai hingga ke tanah. Ia menggali sebuah makam dengan tangan kosong. Tidak ada skop. Tangan telanjangnya mencakar-cakar tanah basah sambil mengeluarkan suara lirih yang menggema. Sudah waktunya bangun, sudah waktunya bangun. Aku menutup tirai seketika. Dadaku berdegup kencang. Kupeluk tubuhku sendiri, menahan napas. Ketika akhirnya memberanikan diri membuka lagi, makhluk itu sudah tak ada. Tapi, lubang di salah satu makam kini terbuka. Pukul 23.30. Ketika suara langkah muncul dari loteng, aku benar-benar tak sanggup diam. Langkah pelan, berat, menyeret sesuatu. Aku mengguncang tubuh Arif dengan panik. Sayang, ada yang di loteng. Tolong dengarkan. Arif akhirnya bangun. Ia menggerutu, mengambil senter, dan naik ke loteng. Tapi, beberapa menit kemudian, ia tidak kembali. Aku mendengar suara benturan, seperti tubuh dijatuhkan. Lalu, sunyi, sepi sekali. Seolah rumah ini mendadak ditelan kekosongan. Aku mengendap pelan menuju loteng. Setiap anak tangga yang kuinjak terasa seperti gempa kecil. Samar-samar, aku mencium bau busuk, bau tanah basah, dan daging membusuk. Ketika kuangkat pintu loteng, tubuh Arif tergantung di kayu palang. Lehernya patah, matanya terbuka lebar, dan di dinding loteng tertulis dengan darah. Yang hidup telah mencuri tempat kami, maka yang mati akan kembali. Pukul, serok. Kuburan di belakang rumah kini terbuka seluruhnya. 7 makam telah tergali. Kosong. Isinya hilang. Tapi tidak benar-benar hilang. Karena ketika aku mengunci semua pintu dan jendela, aku bisa mendengar mereka berjalan di atap. Ada suara langkah berlumpur, seretan rantai, dan gumaman tak jelas. Tiba-tiba, listrik padam. Dalam kegelapan, aku melihatnya. Satu persatu. 7 sosok muncul dari kegelapan ruang tamu. Mereka berdiri diam. Tubuh mereka seperti tulang yang dibalut lumpur dan kain kafan. Tidak bicara, hanya mengarahkan tangannya padaku. Lalu, suara itu terdengar lagi. Kau tinggal di atas tanah kami. Sekarang kau akan ikut bersama kami. Keesokan paginya tetangga yang lewat mengeluhkan bau busuk dari rumah kami. Ketika polisi datang, mereka hanya menemukan kuburan ke-8 yang baru di belakang rumah. Batu nisannya masih segar. Bertuliskan, Dina, 1995, 2024. Yang hidup telah mengganggu yang mati. Pukul 03.12. Dingin. Aku membuka mata. Padahal aku yakin aku sudah mati.
Tapi sekarang aku berdiri di dalam rumah yang sama, tapi tidak sama. Udara terasa beku. Dinding rumah dipenuhi jamur hitam menjalar. Semua perabot kusam seperti telah lama ditinggalkan. Jendela-jendela tertutup papan. Lampu gantung menggoyang perlahan meski tak ada angin. Aku menyentuh pipiku. Dingin, kaku, tapi tetap terasa seperti aku terjebak di antara hidup dan mati. Kemudian aku sadar, aku tidak sendiri. Di ruang tamu, 7 sosok itu berdiri mengelilingiku. Tapi kali ini lebih dekat. Wajah mereka kini lebih jelas. Kulit seperti kertas basah, robek-robek. Mata hitam pekat, kosong, tanpa bola mata. Dan satu hal yang paling mengerikan, mereka semua tersenyum. Senyum lebar yang menjuntai sampai ke telinga, menunjukkan gigi-gigi hitam berlumut. Salah satu dari mereka melangkah mendekat. Seorang wanita tua dengan rambut putih panjang dan tubuh membungkuk. Ia menunjuk keluar jendela ke arah kuburan. "Lihat apa yang telah kau ambil dari kami," gumamnya dalam bahasa Belanda yang samar. Dan seketika itu pula, aku melihat sesuatu menggeliat dari dalam tanah. Pukul 03.33, kuburan di belakang rumah tak hanya 7. Kini ada lebih dari 20 lubang yang terbuka. Dan dari masing-masingnya, tubuh-tubuh membusuk bangkit perlahan. Ada anak kecil, ada tentara, ada pendeta, ada bidan, ada satu yang tubuhnya hanya separuh, merangkak dengan lengan memanjang tak normal. Mereka semua berjalan ke arah rumah. Dan aku tak bisa bergerak. Tanganku terikat, kakiku membatu. Makhluk-makhluk itu masuk ke rumah melalui dinding. Ya, menembus dinding satu persatu. Suara desis dan tawa lirih menyertai setiap langkah mereka. "Karena kau telah melihat kami," bisik seorang lelaki tua dengan jubah lusuh. "Kau sekarang bagian dari kami." Aku menjerit, tapi suara tak keluar. Aku mencoba berlari, tapi kakiku berat, seperti ditarik dari dalam lantai. Ketika aku menunduk, aku melihat tangan-tangan kecil keluar dari lantai. Mereka mencengkeram pergelangan kakiku, menarikku perlahan ke bawah. Tanganku meraih meja, lalu kursi, tapi semua membusuk begitu kusentuh, berubah menjadi debu. Pukul 04.04. Aku berada di bawah rumah. Ruang bawah tanah? Tidak, ini lebih dari itu. Ratusan tubuh tergantung di langit-langit. Sebagian menangis, sebagian merintih, sebagian tertawa tanpa suara. Dindingnya penuh ukiran kuno, tulisan berbahasa Latin, dan simbol-simbol aneh yang berdarah. Dan di tengah ruangan itu, Arif. Ia duduk di kursi kayu, tubuhnya sudah membusuk, tapi ia hidup. Matanya bergerak, bibirnya bergetar. "Lari, Din. Mereka tidak ingin kita pergi. Tempat ini haus akan jiwa baru." Aku menangis, tapi tak bisa menolongnya. Tubuhku sudah terperangkap dalam lingkaran darah. Dan dari sekelilingku, 7 sosok itu berdiri seperti penjaga, menyanyikan lagu pengantar kematian. Tidur, anak tanah. Tidur di dunia bawah, yang datang takkan pulang, yang mati akan memanggil yang hidup. Pukul 05.00. Sebelum fajar, aku melihat tubuhku sendiri dikubur ulang oleh para makhluk itu. Tapi tubuh itu tidak mati. Mataku terbuka. Aku melihat dari dalam tanah. Aku masih sadar, masih merasa dingin, berat, gelap. Dan sekarang aku mendengar suara baru. Suara langkah ringan. Seorang gadis kecil membawa boneka berdiri di dekat makamku. Ia memegang surat pindah rumah di tangannya. Ibunya berkata, "Lihat, sayang, rumah baru kita di depan, rumah tua yang manis, dan aku yang kini menjadi bagian dari tanah." Tersenyum. Pukul 06.15 pagi hari setelah kejadian. Namanya Tiara, gadis kecil berusia 7 tahun. Bersama ibunya, Bu Winda, mereka baru pindah ke rumah tua di pinggiran kota, rumah warisan yang sempat kosong
selama beberapa minggu sejak tragedi keluarga sebelumnya. Warga sekitar enggan membicarakan hal itu. Mereka hanya menyebutnya rumah yang ditinggal mati. Tiara menyukai rumah baru itu. Ia berkata pada ibunya, "Bun, ada teman baru di halaman belakang. Namanya Dina. Tapi katanya, jangan bilang siapa-siapa." Ibunya hanya tertawa, mengira imajinasi anak kecil. Tapi tak menyadari. Kuburan ke-8 kini sudah tak kosong lagi. Pukul 22 AL, malam pertama, suara tawa Tiara terdengar sampai ke dapur. Bu Winda yang sedang merapikan kotak pindahan tersenyum. Tapi saat mengintip, ia melihat Tiara duduk sendiri di ruang tengah. Tidak ada siapa-siapa. "Tiara, kamu main sama siapa?" "Dina, dia lucu. Tapi katanya, malam ini akan hujan darah." Winda merinding. Ia langsung mematikan televisi dan menyuruh Tiara tidur. Tapi Tiara terus bicara dalam tidurnya. 7, 8, 9. Kini waktunya mereka bangkit kembali. Pukul 4.17. Winda terbangun. Suara tangisan terdengar dari belakang rumah. Ia membuka jendela dan matanya langsung menangkap bayangan 7 sosok berdiri mengelilingi satu makam terbuka. Tapi makam itu bukan kosong. Tiara sedang berdiri di tengahnya. Matanya tertutup, tubuhnya lemas seperti boneka. Salah satu dari makhluk itu, wanita tua yang sebelumnya muncul di hadapan Dina, mengelus rambut Tiara dan berbisik, "Darah baru, jiwa murni, pengganti yang sempurna." Winda berlari keluar. Ia mengguncang tubuh Tiara dan menariknya pergi. Tapi tanah di sekitarnya mulai retak. Asap keluar dari celah-celahnya. Jeritan, bukan manusia, bergaung dari dalam bumi. Saat mereka hampir masuk ke rumah, pintu tertutup sendiri dengan suara dentuman keras. Terkunci. Dari balik jendela rumah, sesosok tubuh dengan wajah busuk menatap mereka. Arif. Ia menggantung seperti sebelumnya. Tapi kini, ia tersenyum. Tangannya menunjuk ke arah Bu Winda dan Tiara, lalu ke tanah. Seolah berkata, "Tempat kalian di sini." Pukul 02.22. Tiara kembali bicara dalam bahasa yang bukan miliknya. Bahasa Belanda kuno. "Ada tempat untuk ibu, makam ke-10. Untuk ibu yang mencuri rumah kami." Winda gemetar. Ia memeluk putrinya sambil membaca doa, apapun yang ia ingat. Tapi suara dari dalam tanah makin keras. Tangisan, jeritan, tawa, dan di saat yang sama, rumah itu bernapas. Dinding-dinding bergerak naik turun, seperti paru-paru. Lantai bergetar, langit-langit berdarah. Satu persatu, foto-foto keluarga yang baru digantung jatuh sendiri. Salah satunya kini berubah. Wajah Dina kini ada di foto itu, berdiri di antara Bu Winda dan Tiara, dengan kepala miring dan mata hitam. Pukul 03.33, Tiara menghilang. Winda panik, mencarinya ke seluruh penjuru rumah. Tapi yang ditemukannya hanyalah bekas langkah kaki berlumpur menuju loteng. Ia naik perlahan, tangga demi tangga, menggigil, dan saat membuka pintu loteng, Dina berdiri di sana. Wajahnya separuh hancur, tapi matanya penuh amarah. "Kenapa kau menempati rumah ini? Kenapa kalian tidak biarkan kami diam?" Di belakang Dina, Tiara berdiri seperti boneka kayu. Mulutnya terbuka, tapi suara yang keluar suara laki-laki. "Ini bukan rumahmu lagi. Ini bukan duniamu. Kau telah melangkah ke tanah kutukan." Tiba-tiba, semua lampu padam. Lorong rumah jadi gelap gulita. Pukul 4.44. 1 jam sebelum fajar Winda terbangun. Ia berada dalam peti mati terbuka. Di sekelilingnya, 7 sosok berdiri memandang ke bawah. Di atasnya tertulis sebuah papan kayu. "Winda, yang hidup tidak diundang di sini." Tiara berdiri tak jauh, memegang bunga yang layu.
Dan untuk pertama kalinya, suara Dina terdengar jelas dari balik pohon. Sekarang, sudah ada 10. Tapi, setiap rumah baru butuh lebih banyak kubur baru. Keesokan paginya rumah itu kembali sunyi. Tetangga hanya berkata, "Lucu ya, ada yang pindah kemarin." Tapi, pagi ini rumah itu kosong lagi. Di belakang rumah, kini ada 2 kuburan baru. Satu bertuliskan, Winda, 1987, 2024. Ia tak pernah percaya pada yang tak terlihat. Satu lagi lebih kecil, Tiara, 2017, 2024. Temannya tidak pernah pergi.